dalam sosialisasi ICE Institute dan juga MBKM BRIN pada malam hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Enggar Prasetyawan SPD MPD selaku Ketua Program Studi Matematika Universitas Pamulang, yang saya hormati Ibu Nurulita Sari SPD MH selaku pembicara pada malam hari ini, dan juga Pak Khairul Basir yang turut mendampingi kita pada malam hari ini. Dan yang terhormat juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau untuk hadir dalam sosialisasi malam ini. Kita akan memulaikan sosialisasi pada malam hari ini, dan sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Matematika Universitas Pamulang kepada Pak Enggar Prasetyawan. Disilahkan. Terima kasih Mbak Intan. Mungkin tunggu beberapa detik lah ya, atau 1 menit. Di sini sedang azan, jadi kita dengarkan kumandang azan dulu ya. Baik, Pak. Siap. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Mbak Intan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, pertama alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita berucap sebanyak semoga wadah di sini ataupun acara pada ini membawa selaku mahasiswa serta selaku PIC dari program MBKM BRIN. Hari ini akan diadakan sosialisasi ya berkaitan dengan ICE Institute dan MBKM BRIN. Nah, kami dari Nurulita dan Pak siswa memberikan format dengan program-program, khususnya program dan hari Institut dan MBKM mungkin untuk BRIN termasuk yang kedua kalinya mungkin program ini penting dan diharapkan nanti siswa untuk program yang sudah ada, bahkan akan diinfokan terkait dengan persyaratan apa yang dipersiapkan. Terima kasih pula siswa yang pada acara ini terus bertambah, juga nanti juga belum acara utama
dilakukan sehingga tidak ketinggalan. Nah, berikut kami dari terutama saya program studi di matematika menghimbau kepada rekan mahasiswa yang hadir malam hari ini untuk benar-benar memberikan sosialisasi disampaikan oleh Ibu Nurulita narasumber, begitu juga dari Pak Fir selaku PIC KM BRIN yang mungkin secara alur syaratan sedikit bisa dikatakan rumit, tetapi perlu catatan-catatan atau sehingga nanti tidak kebingungan dan memang tahu alurnya. Nah, untuk itu sendiri, jika yang belum tahu secara garis besar seperti dengan sosialisasi itu akan mirip-mirip, hanya akan secara dan kalian itu diberi bahwa mata kuliah yang sudah akan di Institute ini dipilih oleh para mahasiswa. Nah, tentunya kami himbau kepada mahasiswa untuk mata kuliah yang tersedia sesuai dengan bidang atau sesuai dengan core studinya. Jadi nanti memilih di luar dari mata kuliah ataupun ilmuwan yang memang di program studi matematika. Nah, kemudian untuk BRIN sendiri ini program yang sangat yang BRIN ini nanti itu bisa memberikan skripsi nanti bisa di skripsinya. Info yang nanti bisa Pak Basirnya sudah menjadi ini ya kesempatan mahasiswa khususnya di MBKM nanti namanya ada bidang-bidang yang tersedia di sana. Nah, harapannya rekan-rekan mahasiswa yang berminat itu memilih bidang kalian yang sesuai juga dengan program matematika atau core bidang keilmuan program studi matematika juga. Sehingga nanti pada saat mengikuti MBKM kegiatannya, mahasiswa memang pengalaman yang artinya setelah lulus dapatkan pengalaman seperti itu. Rekan-rekan bisa sebanyak bisa mengembangkan ilmu kan MBKM-nya di BRIN itu. Kemudian nanti mahasiswa juga diajarkan di sana bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, tetapi tadi ya secara alur itu harus diikuti bagaimana tahap awalnya, kemudian apa yang disiapkan, harus apa, tolong diikuti nantinya. Kalau tidak salah, secara gambaran untuk yang di MBKM BRIN sendiri itu kalian harus seperti mendaftar atau membuat akun, khususnya di ELSA kalau nggak salah. Kemudian nanti mahasiswa juga diarahkan untuk mengisi link, mungkin ini nanti untuk grup khusus, bisa dikatakan grup khusus entah dengan BRIN-nya sendiri atau dari PIC kampus masing-masing. Nah, nanti silakan surat-surat yang diperlukan itu disiapkan dan tolong diikuti dengan sebaik-baik mungkin. Nah, sehingga mohon sosialisasi ini dari awal sampai akhir diikuti dengan seksama sehingga nanti informasinya jelas dan tidak ketinggalan dan tahu alurnya bagaimana.
Mungkin itu dari saya. Sekali lagi mohon yang hadir pada hari ini atau saat ini nanti ikut program ini, bisa ICE Institute ataupun MBKM BRIN. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan ditambahkan oleh Bu Nurul maupun Pak Basir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan sekaligus penjelasan singkat mengenai ICE Institute dan juga MBKM BRIN yang sudah disampaikan oleh Pak Enggar Prasetyawan. Saatnya kita akan masuk pada penyampaian sosialisasi ICE Institute yang akan disampaikan oleh Ibu Nurulita Sari, SPD MH. Kepada beliau disilahkan. Suaraku masuk? Masuk, Ibu. Oke, bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, Pak Enggar, yang saya hormati Pak Enggar dan Pak Basir yang berada di Zoom meeting ini. Jadi malam hari ini kita mau bahas atau mau ngobrol tentang ICE Institute dan BRIN, MBKM BRIN. Jadi sebenarnya kalau untuk ICE Institute ini, Pak Bas, ini udah kali ketiga kita ya Pak Bas untuk ICE Institute ya? Iya, benar ya? Iya. Seingat aku ini sudah kali ketiga. Kali yang pertama itu antusias teman-teman itu banyak sekali karena pada saat itu aku ingat kita bisa lintas prodi begitu ya Pak Bas, kalau nggak salah. Tapi yang jadi masalahnya adalah begitu itu excitednya banyak, tapi teman-teman tidak menyelesaikan sampai habis. Begitu kendala kita ya Pak Bas ya, di ICE Institute batch 1. Nah untuk di batch 2, itu alhamdulillah lebih terarah, walaupun tidak banyak anak-anak yang ikut, mahasiswanya lebih sedikit, tapi peruntukannya langsung tepat sasaran. Jadi mahasiswa yang mengikuti adalah yang tertunda atau mengulang dari si nilai itu. Jadi dia tidak mengulang di semester 7, tapi mengulangnya pada saat ICE Institute itu sendiri. Jadi keuntungannya itu banyak teman-teman. Tadi aku sampaikan ada yang bisa mengulang mata kuliah atau teman-teman mau merasakan sensasi berkuliah di luar negeri atau di PTN. Gitu ya. Aku langsung share screen aja biar ada gambarannya. Oke, apakah sudah terlihat, Intan? Sudah, Bu, sudah. Oke. Jadi di sini ya, manfaat bagi mahasiswa itu mendapat kesempatan untuk mengikuti perkuliahan daring, teman-teman. Jadi di sini daring perkuliahannya ya. Jadi teman-teman berkuliah secara online dari rumah. Dari kampus-kampus terkemuka internasional yang ditawarkan oleh edX, sejumlah 1.420 mata kuliah termasuk dari Harvard dan MIT. Oke. Dan mendapatkan sertifikat resmi dari Kemendikbudristek. Jadi bukan dalam bentuk ijazah, tapi dalam bentuk sertifikat ya teman-teman. Dan sudah pasti memperluas jejaring khususnya terkait dengan mahasiswa. Oke. Ini dia, jadi pada saat ini terdapat lebih dari 300 mata kuliah dan 40 mata kuliah berbahasa Inggris dari berbagai institusi pendidikan. Mata kuliah di ICE Institute yakni 23 PTN dan PTS ya. Terus ada Asosiasi Fakultas Ekonomi. Ini nanti katalognya aku bagikan, tapi tadi aku buka katalognya belum tersedia, jadi katalognya masih dalam bentuk G Drive kosong. Di samping itu juga ada 1.400 dari mata kuliah berbagai perguruan tinggi luar negeri. Tuh, teman-teman. Ini diantaranya, mungkin ada yang kepengen kuliah di Harvard, di MIT, di Columbia, tuh di London, di Bombay, dan lain sebagainya. Ini ada banyak tuh dan masih banyak lagi. Oke, ini yang perlu digarisbawahi, setiap mahasiswa
dan masyarakat umum. Jadi ini terbuka untuk masyarakat umum ya, diberikan kesempatan untuk mendaftar 2 mata kuliah dari daftar mata kuliah daring edX dan 2 mata kuliah dari daftar Syuteng X dan 2 mata kuliah dari daftar Coursera gitu. Jadi kalau kemarin kan dibebaskan, kalau yang sekarang itu lebih dikerucutkan. Jadi teman-teman kalau mau ngambil di Harvard boleh, tapi tolong ambil yang matematikanya. Mau ngambil di London tadi boleh, tapi ngambil yang matematikanya. Mau di UGM, mau di Malang tadi aku juga sudah lihat di beberapa universitas bergengsi lainnya boleh, tapi ambil yang matematikanya. Kalau misalnya Bu, aku nggak ada ngulang, tapi aku misalnya mau memperdalam big data, soalnya aku udah semester 7 nih Bu, mau persiapan buat sempro, itu boleh banget ya. Ini jadwalnya. Jadi sosialisasinya mulai dari 1 Juni, ini sudah tanggal 17 Juli ya. Tapi sampai di 25 Agustus, jadi masih lama. Jadi teman-teman belum nggak terlalu kesusu banget lah ya, atau buru-buru banget gitu. Jadi masih bisa ngecek-ngecek. Tapi jangan lupa ditutupnya di tanggal 25. Kalau aku selalu bilang, daftarlah sebelum itu ditutup. Jadi kalau bisa ya di tanggal 20 itu udah selesai. Karena biasanya mendekati tutup, web akan drop. Jadi kalau bisa sebelum drop, teman-teman sudah mendaftar ya. Lalu akan ada seleksi pada mata kuliah yang dipilih. Kenapa Bu ada seleksi? Misalnya gini, kalian mau ngambil teori optimasi misalnya di UGM, tapi ternyata si teori optimasi itu cuma ada 2 orang yang pengen ke sana, otomatis mereka tutup kelasnya. Kenapa seperti itu? Karena memang harus ada batas minimal pembukaan kelas, begitu ya teman-teman ya. Dan atau teman-teman misalnya tadi mau ngambil teori optimasi di UGM, tapi ternyata itu favorit banget, udah penuh. Nah, itu juga bisa jadi teman-teman nggak lolos seleksi, gitu ya. Oke, terus di tanggal 1 September ada pengumumannya, berarti itu kita belum perkuliahan, karena perkuliahan kita itu dimulai di sekitar tanggal 4 September. Jadi masih ada bareng nih 4 September awal perkuliahan. Jadi kalau teman-teman yang mau ngambil nggak usah khawatir karena tadi perkuliahannya daring. Jadi aku rasa teman-teman bisalah mengatur waktu mana yang kuliah ICE Institute, mana yang kuliah secara luring di Unpam. Oke, ini persyaratannya ya. Program diploma dan sarjana memiliki IPK minimal 3 pada skala 4. Aku rasa teman-teman kayaknya udah lebih ya dari 3. Lolos seleksi tadi ya dari perguruan tinggi masing-masing. Oke, nih khusus untuk mata kuliah internasional ya. Dapat diambil tidak hanya bagi mahasiswa juga dosen. Semua peserta yang mendaftar mata kuliah ini harus punya English score minimal 320. Ya teman-teman. Ini untuk tabelnya ada English score, TOEFL dan IELTS. Ini ya, English score-nya 320, TOEFL-nya terus ada TOEFL paper, TOEFL komputer dan IBT-nya. Jadi kalau teman-teman yang mau ngambil ini khusus mata kuliah internasional edX internasional yang tadi ya, itu harus ada skor TOEFL-nya. Kalau buat aku sih kalau emang teman-teman udah lebih dari itu ya bolehlah dicoba. Ini kan kesempatan ya kuliah di Indonesia tapi dosennya dosen Harvard gitu, kapan lagi enggak sih, ya kan? Oke, ini dia pendaftarannya. Yang pertama teman-teman daftar secara mandiri ya. Lalu ada upload dokumen, ada beberapa dokumen dan seperti biasa tidak usah khawatir jikalau ada dokumen-dokumen yang harus dibuat atau dilampirkan. Kami dari tim kemahasiswaan, dari tim prodi pasti membantu. Ya teman-teman, karena kalender kami hitam semua, tidak ada merahnya. Yang merah cukup bibir aku aja. Oke, lalu ini ada link formulir ya. Terus teman-teman boleh pilih mata kuliah. Nanti aku kasih lihat, aku kasih spill dikit ya. Ini pilih mata kuliah, lalu teman-teman buat akun, verifikasi, menunggu pengumumannya tadi mulai belajar dan menyelesaikan belajar. Nah,
ini yang biasanya teman-teman udah melewati proses nih dari nomor 1, bla bla segala macem. Begitu di 8 nggak nyampe ke 9. Jadi sayang banget kalau teman-teman udah lolos seleksi, terus mengikuti pembelajarannya, tapi tidak menyelesaikan belajarnya, nggak nyampe dapat sertifikat, sayang banget. Jadi kalau sudah memilih, tolong konsisten, tolong istiqomah di dalam perkuliahannya. Jadi kalau teman-teman di tengah jalan bilang, ternyata ribet Bu kalau kuliah 2 gitu, harusnya dari awal sudah tahu kemampuan dirinya. Tapi kalau sudah mengalahkan yang lain, beberapa peserta yang lain, lalu teman-teman bisa terpilih dan berhenti begitu saja, itu sayang ya teman-teman ya. Berarti kan nggak nyampe garis finish ya. Gitu. Oke, ini dia. Jadi kalian sekarang sudah di batch 5. Ini ada untuk perguruan tingginya, terus nanti untuk surat rekomendasi seperti biasa akan aku kasih, tapi untuk teman-teman yang mau aja, jadi nanti panitia akan kasih link WhatsApp grup yang nanti kita akan ngobrol lebih banyak di dalam situ ya. Oke. Ini pembuatan akun, oke, aku coba kasih lihat ke webnya si ICE Institute ya. Siapa baby? Coba ya, bentar ya. Oke, ini dia. Walaupun baru beberapa yang baru bisa dibuka, teman-teman tadi aku sudah lihat sih ada beberapa. Jadi ini ada 185 mata kuliah. Ini yang tadi kita bahas tentang luar negerinya. Ada Shutang X, terus di bawahnya ini juga ada. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, bisa ngecek di mata kuliah. Kalau mau ngecek mata kuliah, atau teman-teman juga bisa cek di universitas di sini. Misalnya teman-teman mau langsung lihat apa nih di sini nih, ada Universitas Negeri Malang atau IPB. Kayaknya kalau anak matematika dengar IPB, ini ya semangat ya. Nah ini mata kuliah yang ditawarkan oleh IPB. Nih ada statistika dan analisis data. Ini boleh nih diambil nih. Terus ada ini berarti ya ada 2, oh ada banyak, ada lihat semua. Jadi di sini teman-teman bisa cari satu persatu. Tapi kalau misalnya masih ngeheng-ngeheng kayak gini ya harap dimaklum karena ini masih dalam proses ya. Mereka juga dalam proses untuk memasukkan data-data. Itu tadi kalau mau lihat di ininya, di lembaganya. Ini ada banyak teman-teman tuh. Ya. Ada BINUS, ada UI. Mungkin teman-teman yang kemarin ikut simak UI tapi belum rezeki, terus mau nyobain kuliah di UI gitu. Boleh. Ada UT, terus AVB, Telkom, Undip, dan lain sebagainya ya. Tapi kayaknya kalau teman-teman memang pengen banget matematika ya boleh dicari yang sejurusan ya dengan matematika gitu. Jadi ini yang harus punya tadi English course ya teman-teman. Jadi kalau mau mencoba disiapkan dulu TOEFL-nya dan IELTS-nya tadi. Gitu. Itu untuk ICE Institute. Jadi kalau tadi boleh ngambilnya berapa Bu? Boleh ngambilnya 2 mata kuliah. Ya kan tadi sudah disebutkan. Jadi misalnya teman-teman ngambil mata kuliah boleh terpisah nggak Bu? Boleh. Ya, tapi mendaftarnya kalau buat aku silahkan dicari yang betul-betul masuk ke teman-teman gitu. Misalnya kayak tadi logika matematika gitu. Atau kita lihat lagi di UGM ada apa, itu boleh dicari satu-satu. Kalau misalnya teman-teman mau ngambilnya di luar matematika, boleh nggak Bu? Boleh. Tapi harus bertanggung jawab. Jadi namanya kuliah itu udah pasti ada tugas teman-teman ya. Ada UAS, ada UTS dan lain sebagainya. Jadi tolong itu diikutin. Jangan teman-teman udah ngambil misalnya
ngambil tentang psikologi manusia gitu. Karena ngerasa bisa jadi psikolog gitu ya. Tapi nggak nyampe akhir, itu sayang juga. Ya, jangan sampai kejadian waktu di Unpam batch 1 itu terulang kembali, terutama di prodi kita ya. Gitu. Itu untuk ICE Institute. Bentar, kita lanjut lagi ke si share screen yang tadi ya. Jadi nanti linknya akan aku bagikan. Jadi ini ada nih, peserta memilih mata kuliah melalui link di bawah ini. Terus memasukkan seperti biasa data diri. Jadi teman-teman harus bikin akun dulu. Sini ya. Masuk ke sini, lalu klik tombol daftar tadi di ujung atas, terus ada beberapa akun yang harus dipilih dan mengikuti alurnya. Kalau buat aku sih kayaknya teman-teman untuk mengikuti atau mengcopy alur seperti itu atau ya ngeklik-ngeklik kayak gitu-gitu sih udah jago ya. Nggak harus diajarin sama aku. Teman-teman udah lebih pandai lah dari aku ya. Udah pasti bisa. Dan pastikan tadi sebelum mengklik dicermati dulu, dilihat dulu, jangan langsung mengambil yang kira-kira nggak bisa diselesaikan. Itu kalau dari ICE Institute, itu dari aku. Pak Bas mau ada tambahan? Boleh untuk ICE Institute, Pak? Pak Bas masih bersama kita kah? Saya kedengar? Benar? Boleh, Kedengar ya? kedengar. Oke. Silakan. Ya, mungkin sedikit menambahkan dan penekanan mungkin ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Nurul gitu. Komitmen lah gitu. Sebenarnya semuanya sih ya, bukan dari program ICE ini aja ya Bu Nurul ya, dari semua program MBKM sendiri, saran saya dari awal sama Bu Nurul yaitu komitmen gitu. Karena lolos aja kan udah nih perjuang udah lolos, tapi pada saat sudah lolos gitu, ada sih 1-2 yang Bu Nurul nggak Ya, nggak semuanya. Iya, ya kalau saya sama Bu Nurul mantap tuh ada 1-2 dan selalu ada gitu kan. Nah harapannya ya jangan begitulah gitu kan, karena apa ya, komitmen tadi gitu. Nanti kan otomatis partner kita di sana, kalau ini kan BRIN misalkan atau nanti ICE itu, kemarin ada yang kita ke Harvard kalau nggak salah. Ada. Kalian gitu. Cuman saya nggak tahu, nggak ada ceritanya juga Ya, kita. nggak gitu nyampe kan. selesai. Iya, mayoritas ICE kemarin nggak nyampe. Padahal itu sayang banget gitu. Boleh dibilang ya tadi kata Bu Nurul gitu. Kalau kita nggak kesampaian kuliah di Harvard atau apa, bisa loh gitu kan. Atau tadi nggak kesampaian kuliah di UI atau IPB gitu. Ya Ya. ini sih dari programnya Pak Menteri ini menurut saya, ya kenapa nggak dimanfaatkan teman-teman. Betul. Itu sih, ya terus saya garis bawah lagi itu komitmen. Kalau sudah keterima, ya silakan dijalanin benar gitu. Nanti komunikasi dengan Bu Nurul atau saya gitu untuk apa namanya konversi mungkin, kan ada beberapa yang kemarin dari S ini konversi ke mata kuliah ya Bu Nurul ya. Ya. Ya seperti itu, jadi mata kuliahnya sejenis gitu kan. Ya akhirnya bisa terkonversi dengan baik gitu kan. Kayak mungkin kayak Intan mungkin kemarin ada utang mata kuliah gitu ya. Ya bisa dari ICE ini ikut gitu kan untuk nambel itu, biar ya tadi komitmen juga ya, karena kalau kampus lain apalagi negeri itu pernah saya info juga ke teman-teman waktu yang PMN gitu, kampus negeri itu penilaiannya kayak di Unpam gitu, penilaian itu ya terlalu kaku ya akan kaku apa adanya lah gitu ya. Teman-teman silakan mengikuti adaptasi dari mereka juga gitu. Kalau di kampus negeri ya DD gitu, nggak ada lagi cerita AB seperti itu maksud saya. Jadi komitmen aja teman-teman, dan insya Allah sih apa ya, program dari Pak Menteri ini banyak memberikan kesempatan sebenarnya teman-teman mahasiswa itu untuk mengeksplor keluar sana gitu, ke banyak tempat yang dulu mungkin sulit ya. Ya kalau zaman saya mungkin saya udah muter-muter ini ikut semuanya kayaknya. Iya, Gitu. betul. Ya, Pada saat kita kuliah S1 kayaknya nggak ada kayak gini ya Pak Bas, ada. Maksudnya kesempatan-kesempatan kayak gini ya. Ya, sayang lah. Ya itu, jadi teman-teman terakhir komitmen. Udah itu aja. Komitmen, betul. Aku ralat, jadi mahasiswa boleh memilih 5 matkul
pada PT nasional dan atau 2 matkul pada PT internasional. Jadi 5 tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh memilih berarti 5 tambah 2 yang internasional misalnya, atau aku nggak mau 5 deh Bu, mau 1 aja terus 1 lagi di Harvard, boleh ya. Nyobain lah teman-teman. Kapan lagi punya kesempatan seperti ini? Kalau kami dari tim Prodi selalu support teman-teman, karena gini, apa yang teman-teman dapatkan dari Institute itu mungkin nggak didapatkan sama teman-teman lain yang nggak mengikuti itu, atau experience itu nanti berguna buat teman-teman di lapangan kerja. Karena kan nanti begitu teman-teman kerja, kita nggak tahu ya, siapa tahu lingkungan kerja teman-teman itu anak-anak negeri. Karena aku literally merasakan bagaimana bekerja bersama lulusan-lulusan negeri. Jadi di program studi matematika itu kan banyak lulusan negeri ya. Dan aku yang bukan lulusan negeri itu bekerja sama dengan yang lulusan negeri itu beda loh rasanya. Maksudnya kenapa beda? Karena tadi Pak Bas bilang untuk dapat nilai A, dapat nilai B, nggak usah A deh ya Pak Bas. Dapat nilai B aja tuh di UI itu susah gitu. Jadi dosen-dosen yang memang lulusan negeri itu beda cara bekerjanya sama yang bukan lulusan negeri. Bukan aku mengecilkan, bukan, tapi teman-teman harus belajar seperti itu. Karena kan selama 4 tahun teman-teman nyaman ya di Unpam gitu. Terus kalau misalnya dapat experience di tempat lain itu akan berasa. Mungkin Intan juga kemarin berasa ada dapat nilai yang kurang menyenangkan di kampus Kupang, tapi ternyata di Unpam bisa dapat nilai bagus. Memang seperti itu. Jadi dan itu dirasakan benar ya Intan ya, maksudnya memang ternyata di tiap kampus tuh beda-beda ya cara penilaiannya, cara tugasnya tuh. Jadi kalau buat aku ini kesempatan baik untuk teman-teman untuk diambil. Ya tadi siapa tahu ada yang udah ikut simak berkali-kali terus nggak berhasil juga gitu kan. Ini kesempatan untuk merasakan kuliah di UI tapi secara daring. Gitu sih sayang. Mungkin ada yang mau ditanya dulu mengenai institut sebelum masuk ke MBKM BRIN? Boleh Intan, mungkin ada yang mau bertanya dulu nih. Takutnya atau aku kecepatan ngomongnya seperti biasa konsernya, nanti lagunya bisa diulangi. Enggak sih Bu, itu ngomongnya udah pas kok. Boleh loh teman-teman, kalau ada yang mau bertanya boleh banget. Yuk kita sambil diskusi ringan aja. Ya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, atau mungkin ada hal-hal yang masih bingung bisa langsung disampaikan. Mungkin dari aku dulu ya Bu. Tadi boleh. Ibu sempat menyinggung kalau misalnya kita ambil dari yang nasional itu maksimal 5, kalau internya itu 2. Nah, kalau berarti ini nggak bisa, ini ya bukan misalnya kita ngambil di inter 1, nasionalnya 1. Nggak bisa kayak gitu ya Bu. Jadi harus boleh. Kan maksimal ya tadi ya sayang, bukan minimal ya. Iya, maksudnya itu internasionalnya itu kita ambil 1 matkul. Boleh. Jadi kan tadi 5 matkul PTN dan atau 2 matkul luar negeri. Jadi dan atau sayang, boleh atau enggak diambil gitu. Misalnya Intan kan kemarin udah coba atau udah tes TOEFL tuh, udah ketahuan kan TOEFL-nya, terus aku mau nyoba misalnya tadi di London ya, atau di universitas mana gitu. Misalnya mau ngambil big data atau mau ngambil apa yang lain gitu, analisis ruang lah. Nurul udah bisa nyebutin big data, analisis ruang, teori optimasi, gila-gila. Keren Bu. Mohon izin Pak Enggar, semester depan kayak aku bisa ngajar kalkulus nih. Udah bisa nyebutin gitu loh, keren banget nggak sih? Kayak paham aja gitu. Jadi lagi aja. Boleh ya Pak ya? Kuliah lagi ya Pak? Jadi aku ikut aja nih ya kuliah lagi ya di Institute ya, biar lebih paham ya sama teman-teman. Jadi tadi boleh mengambil, misalnya Intan mau ngambil UGM tadi ya 1, misalnya tadi teori optimasi, terus mau nyoba big datanya di Harvard, itu boleh banget lah, dicoba, boleh. Oke, siap. Yang penting tadi TOEFL-nya masuk ke skornya ya. Jangan tadi kan 475 Bu. Nah, jangan skornya udah tahu nih. Terus kalian di bawah itu terus masih mau kekeh gitu. Ibu. Sama aja. Tapi gini Bu, yang itu tuh kan aku pernah ngikut yang TOEFL yang dari kampung Inggris itu kan, skornya 500. Tapi kalau di Unpam itu 423. Jadi
Itu masih bisa pakai yang kita Mau harus kamu pakai yang dari combine. Unpam, bukan Kamu maksudnya mau pakai harus dari Unpam kah atau TOEFL-nya itu bisa Kalau bebas? kalau dari sini sih aku lihat kayak harus dari lembaga resmi ya. Tapi kalau buat aku gini, Intan coba aja masukin dulu yang si kampung Inggris itu. Ya kalau misalnya memang rezeki ya alhamdulillah. Karena kan lebih ke itu aja sih. Yang penting ada si skornya itu. Tapi dicoba aja dulu ya. Oke, Bu, siap. Oke. Tadi ada yang angkat tangan. Jess, Ada 2 boleh orang Jess? tadi, Bu, ada Jessie dan Alvini. Boleh. Yes, Jess. Oke, baik. Suara saya kedengeran nggak, Bu? Dengeran, mantap. Kedengaran. Oke, baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin bertanya, Ibu, untuk pengambilan mata kuliah tadi kan sepertinya bisa dikonversi. Apakah untuk konversi itu nanti pakai learning agreement, Bu? Iya dong. Jadi learning agreement itu kan digunakan untuk kesahihan data ya. Jadi kalau kamu beneran mengambil mata kuliah itu dan terus buktinya apalagi Bu, kalau kamu kan waktu ikut PMM ada learning agreement balasan ya dari sana. Nah, kalau ini as institute itu bentuknya sertifikat ya Pak Bas. Jadi kemarin mahasiswa yang sudah menyelesaikan nilainya itu ada nilai laporan akhir ke kita gitu. Jadi bukan cuma laporan akhir, ada nilai, terus ada presensi kehadiran teman-teman juga di situ. Jadi lengkap sama kayak nilai pada umumnya lah. Nilai kita kayak biasa, teman-teman. Sama izin bertanya, Bu, kalau misalnya tadi kan cuma nerima TOEFL sama IELTS. Kalau misalnya Duolingo gitu nggak bisa nggak, Bu? Nggak bisa ya, kayaknya tadi dia maunya IELTS sama TOEFL English score paling ya. Kamu coba. Yang itu tadi. Dia mintanya itu, jadi kita mengikuti apa yang diminta. Jadi ini ada English score, TOEFL, IELTS, sama IBT. Mungkin bisa nyoba yang mudah. Bu, izin bertanya lagi, maaf. Kalau misalnya mata kuliah yang diambil itu sekarang kan memasuki semester ganjil. Apakah nanti mata kuliah yang diambil itu harus di semester ganjil juga atau boleh di semester genap? Boleh. Kalau aku tadi pribadi gini, teman-teman boleh mengambil yang selurusan. Itu dianjurkan banget biar nanti konversinya nggak repot. Ya kan? Atau teman-teman tadi mau ngambil experience dari yang lain, misalnya tadi mau ngambil psikologi kah, atau ternyata suka nonton drakor tentang kriminal gitu, terus mau nyobain kriminologi gitu di UI misalnya, itu boleh. Yang penting tadi komitmen dan konsisten mengikuti itu sampai habis gitu. Kalau kami menganjurkan memang yang sejurusan yang pertama, lalu yang ada di KRS kalian, jadi nanti pada saat konversi itu lebih mudah gitu. Itu sih mempermudah aja, Jess. Jadi kamu juga nggak ngeribetin diri sendiri nggak sih? Tapi kalau emang mau loncat atau mau melampaui berarti kan konversinya nanti ya. Dan bedanya kan berarti kamu tetap harus kuliah di mata kuliah itu nggak sih? Jadi 2 kali. Walaupun kamu udah punya nilai. Berarti kalau bisa yang sekarang lagi diambil. Ya, betul. Kak, jadi kalau mau nanti teman-teman akan aku bagikan juga runtutan mata kuliah apa aja. Misalnya Jess, sekarang kan semester 4, besok mau semester 5. Oh, di semester 5 ada apa aja nih? Nah, itu bisa nanti aku kasih gitu. Diberikan ke kamu untuk gambarannya. Gitu. Begitu. Oke. Mungkin itu aja yang saya pertanyakan. Oke. Siap. Sama-sama. Tadi ada lagi? Siapa tadi satu lagi kan? Halo Alvini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa open kamera. Oke sayang, boleh silakan. Ini mau tanya Bu, tadi kan kita ada ngebahas kalau kita bisa ngambil beberapa matkul gitu kan ya Bu? Betul. Itu kan ngambilnya berarti boleh dari berbagai univ kan? Betul. Nah, ada itu yang nanti mitranya ya sayang. Iya, itu nanti tuh jam kuliahnya akan bertabrakan atau enggak ya Bu? Aku takutnya kalau ngambil gitu bertabrakan terus jadi berantakan. Nah, berarti itu nanti kan ketahuannya baru di tanggal 1 September tadi ya sayang ya? Kalian kan mulai kuliahnya di tanggal 4 tuh. Nah itu baru ketahuan tuh jadwalnya. Mungkin kalau di kita kalau yang kayak gitu bolehkah ngambil absen jalan Pak Kaprodi atau bagaimana baiknya? Kalau yang berbentrok seperti itu?
Kalau bentroknya yang kuliah online sama kuliah online-nya gimana, Bu? Kuliah online sama kuliah online. Yang dari bisa mata kuliah 2 yang kita ambil gitu, terus kita bentrok. Itu apa enggak Oh bisa? ya, berarti kamu bisa ngobrol. Oh ini yang S2-2-nya ya maksud kamu ya sayang ya? Iya, misalkan Kang ambil 2 matkul tapi ternyata Mm-mm. bentrok gitu. Itu Oh gimana? berarti nanti diobrolin sama dosennya kebijakan merekanya seperti apa. Mungkin ada kelas lain atau ada solusi dari mereka, udah pasti akan ada solusinya juga. Kalau yang bertabrakan sama kita gimana Pak Kaprodi? Apakah ada ini? Ya. Oke, menambahkan Mm-mm. yang pertama tadi ya menekankan kepada para mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tadi, khususnya di S Institute, itu tadi kan harapannya yang sesuai dengan Betul. core prodi kita, itu yang Mm-mm. pertama. Nah, sehingga kalau misalkan ngambil sudah sesuai dan itu berjalan, misalkan di semester yang berjalan, Ya. otomatis ikuti saja salah satunya, misalkan yang di S Institute-nya. Nanti untuk yang mata kuliah yang di prodinya, itu tidak diikuti tidak apa-apa. Yang penting konfirmasi dan di awal pun diambil KRS-nya, itu yang penting. Tetap KRS-an ya Pak? Ya, tetap KRS diambil di awal. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang mata kuliah itu tidak ada di semester berjalan, ya otomatis kalian harus mengikuti keduanya. Nah, kalau Ya. tabrakan gimana? Kalau tabrakan, boleh nanti dikomunikasikan ke dosennya, apakah bisa nanti difasilitasi sama-sama online, atau nanti absen berjalan di kelas yang lain yang ada mata kuliah yang sama dengan kelas asalnya, kan seperti itu. Nah, kemudian kalaupun nanti yang ketiga, kalau tadi ya mata kuliahnya sama sih sebenarnya, tidak sesuai dengan di program studi, ya otomatis kalau tabrakan pun ya mau nggak mau harus mengikuti juga yang di prodi, tadi ambil mata kuliah yang di kelas lain, sama saja kasusnya, absen berjalan jadinya. Kalau itu mata kuliahnya entah itu tabrakan walaupun sesuai, atau tidak sesuai mata kuliahnya tapi tabrakan juga. Jadi sama kasusnya ambil absen jalan untuk di kelas yang lain. Mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya kelasnya berseberangan rek, bolehnya mana ke mana nih Pak Kaprodi? Kalau beda reguler, selagi dalam pekan yang sama, okelah kita izinkan untuk mengikuti baik di reguler A, reguler B, maupun reguler C. Baik. Kalau memang benar-benar tidak ada opsi yang lain ya. Misalkan, nah itu boleh, silakan pilih reguler yang mana. Yang penting tadi absen berjalan di bawah dari Ya, jadi sudah absen berjalannya itu sepersetujuan kedua belah pihak ya Pak Kaprodi ya, maksudnya jangan kaliannya doang yang mau tapi dosennya nggak ngizinin gitu. Jadi harus dua-duanya win-win solution ya Pak. Izinnya ke proses biar apa yang memberi kepada dunia. Ya, jadi tadi Pak Kaprodi bilang izin dulu ke prodi, lalu baru setelah oke, misalnya Intan mau ngambil ternyata bentrok mata kuliah aku misalnya gitu. Terus aku oke, Intan nggak apa-apa kamu kuliah jalan aja sambil presensi berjalan, baru bertemu sama Pak Kaprodi untuk minta memo untuk absen berjalan tadi ya, presensi berjalan. Jadi jangan langsung ngambil keputusan sendiri tanpa teman-teman ngadep ke dosennya. Gitu. Jadi kenapa seperti itu, nanti takutnya gini, kok Intan nggak masuk di mata kuliah aku, kan dia absen jalan Bu, nggak ada konfirmasi tuh ke aku. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kalau emang teman-teman mau ngambil presensi berjalan harus sepengetahuan dari dosennya gitu ya guys. Begitu ya Pak, jadi nanti tetap kita fasilitasi Al, kalau kamu mau boleh. Ya, nanti konsul dulu juga nggak apa-apa sebelum ngambil keputusan. Betul. Gitu Alvini, gimana? Terjawabkah? Terjawab. Baik, terima kasih siap. Bu Lita dan Pak Enggar. Sama-sama sayang. Ada lagi? Aku sudah menjawab ya yang di chat. Jadi kalau Syifa nanya
udah ikut SI, ikut ICE Institute, boleh nggak? Boleh kalau nggak keteteran. Ini 2 program yang berbeda dan bukan dari program lintas program yang sama, maksudnya gitu. Karena yang nggak boleh itu cuman PMM ikut PMM lagi, itu yang nggak boleh. KM ikut KM lagi, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya mau double program gitu, mangga aja dicoba. Tapi kira-kira teman-teman akan keteteran nggak nih? SI itu udah sama, bobotnya sama ICE Institute kan? Sama. Keteteran Bu itu pasti Bu. Iya, makanya aku balik lagi ke teman-teman, aku mah nggak ngelarang. Kalau misalnya oke menjalankan 3 sekaligus kan berarti Unpam, ICE, sama SI, ya mangga aja, nggak apa-apa. Botak di akhir semester itu Bu. Ngebul ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya mengenai ICE Institute? Ibu mau nanya. Boleh, boleh. Kalau misalnya ini tuh wajib ngambil mata kuliah yang bisa dikonversi, atau emang kalau misalnya nih ada mahasiswa yang mau ngambil tapi dia nggak mau dikonversi, Yang itu boleh nggak Bu? mau ngambil tapi mau dapat ilmunya aja ya nggak apa-apa. Iya. Ya bagus, berarti nggak nyusahin staff untuk konversi. Tapi itu nggak masuk di apa? SKPI. Di SKPI gitu. Kalau untuk SKPI kan itu yang input, SKPI itu inputnya dari sistem ya Pak Enggar ya? By Sistem, ya? dan di SKPI itu bukan nilai ya, yang muncul itu hanya kegiatan programnya saja. Gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak di-input, paling nggak kan tadi teman-teman dapat sertifikat resmi dari Kemdikbud, itu bisa bantu untuk portofolio teman-teman kan? Maksudnya Ya. kalaupun nggak di SKPI ya Pak Enggar ya, kan dapat Betul. sertifikat resmi. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Oke, Ibu siap. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya tentang ICE Institute? Kalau Indah Ado, kita mau lanjut ke MBKM BRIN. Ini juga sesuatu yang kalau aku sih bilangnya kesempatan langka juga, karena kita itu udah berjalan 2 kali juga sama BRIN, tapi periode yang pertama itu belum pakai MBKM, periode yang kedua sudah pakai MBKM. Dan ini berarti batch ketiga. Gitu. Oke, Intan, aku kembalikan kepadamu. Kalau aku ICE Institute udah nih. Udah nggak ada yang nanya-nanya soalnya. Ibu siap. Baik, terima kasih penyampaian sosialisasi mengenai ICE Institute yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurlitasari. Saatnya kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu sosialisasi MBKM BRIN. Dan sebelumnya, di sini ada rekan kita, Musriah, yang merupakan alumni dari MBKM BRIN juga. Nah, di sini teman kita ini akan bercerita atau membagikan pengalamannya mengenai apa yang sudah didapatkan atau seperti apa sih pengalamannya di saat mengikuti MBKM BRIN ini. Mungkin kita bisa sapa dulu Musriah, apakah masih bersama kami Musriah? Halo Musriah. Tadi sih ada ya. Kakak Iya, Mus, sempat lihat. apakah masih di sini ataukah sudah mental? Kak Musriah. Gimana? Oke, sambil menunggu Musriah menjawab, jadi teman-teman untuk ICE Institute tadi ya sedikit, karena kan di Unpam itu memang berbeda, tadi Pak Basir bilang, karena kita ada penerimaan diganjil dan digenap, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya tadi Pak Enggar bilang yang penting KRS-an aja dulu, diambil dulu KRS-nya, nanti bisa kita bahas bersama ya. Jadi nggak usah khawatir, Bu, aku kan kelasnya digenap, tapi itu kegiatannya diganjil. Nggak usah dipusingin, Beb. Nanti pusing banget ya. Jadi diikutin aja, KRS-an aja dulu. Ya, kalau mau gitu. Oke, mana nih? Musriah, sudah bersama kita kah? Ada nih sepertinya. Musriah, bisa on. Iya, Musriah ada. Oke, dibantu hostnya, Musriah tidak bisa menyalakan. Ya, ini sudah saya ask mute. Oke. Mus boleh sing out dulu terus nanti masuk lagi, coba Musriah. Mungkin
Ada trouble di situ? Dicoba dulu. Karena di aku juga sudah aku persilahkan di sini adanya ask to unmute ya. Oke, sambil menunggu Musriah masuk lagi, aku mulai sedikit. Jadi mungkin teman-teman agak ini ya, ngobrolnya sama Bu Nurul lagi. Jadi tolong jangan bosan-bosan datang ke konser aku. Jadi seperti biasa menuju awal semester, konser aku dan Pak Basir akan banyak membawakan tembang-tembang lagu kenangan ya. Baik dari program-program ataupun ya kita ngobrolin tentang apa yang dilakukan selama perkuliahan begitu ya. Oke, Musriah sudah bisakah? Ini udah masuk lagi nih dia nih. Selamat malam, Bu. Oke, malam-malam. Oke, sudah masuk. Iya, tadi maaf Bu, tadi nggak bisa. It's okay. Gak apa-apa. Itulah memang kalau teknologi suka begitu. Oke, Musriah, kemarin Iya, Bu. berapa lama programnya? Programnya dulu. Untuk program di BRIN itu selama kurang lebih 6 bulan ya Bu, dari Berarti satu semester ya? 1 semester. Apa aja yang pengalaman Musriah ya, dapat nih? banyak ya pengalaman yang saya dapatkan gitu, kayak belajar yang nggak pernah kita pelajari gitu. Sama peneliti-peneliti juga bagaimana cara nginiin jurnal yang baik itu bagaimana gitu Bu. Oke. Cara Dan- nyari jurnal-jurnal kayak nyari literatur ya, studi literatur itu ada aplikasi sendiri itu, jadi belajar gitu. Oke. Berarti kemarin Musriah ngambilnya yang peneliti ya sayang ya? Iya Bu. Yang research ya? Iya, riset. Oke. Untuk teman-teman yang bingung nanti akan aku jelasin kenapa Musriah ngambil yang research. Oke, jadi apa aja yang Musriah lakukan selama 1 semester kemarin sayang? Dari pertama itu pengumpulan data, pengolahan datanya bagaimana, itu sih Bu tugas yang diberikan sama pembimbing dari BRIN itu. Dan itu dilakukan secara online sama offline. Offline-nya Musriah kemana? Ke Offline kantor mana? Kantor yang ada di Serpong, Ibu. Oh, ke kantor Serpong. Apa yang dilakukan selama offline itu sayang? Bekerjanya apakah? Lebih ke diskusi sama peneliti yang bergabung sih, Ibu. Oke. Jadi yang Musriah lakukan itu adalah sejenis membuat jurnal begitu ya? Iya, Bu. Oke. Yang berkaitan dengan matematika sudah pasti? Lebih ke pemodelan matematikanya, Ibu. Pemodelan matematika. Oke, ini berarti makanannya Pak Basir kalau pemodelan matematika. Berarti Musriah melakukan research bersama, ini mirip sama teman-teman kalau ada yang ikut peneliti bareng sama dosen begitu ya Musriah ya. Jadi meneliti bersama, ngolah data bareng gitu ya. Iya, Bu. Selama 1 semester. 1 semester. Dilakukan secara offline dan online. Gimana? Dapat experience apa yang kira-kira bikin teman-temannya mau ikut nih, Musriah? Eksperimennya, Bu. Pengalaman. Apa yang bikin ini sesuatu yang harus diikutin? Teman-teman. Gitu. Gini sih, Bu. Apa ya? Pengalaman yang menambah pengalaman baru, kayak ya bisa bekerja sama dengan dosen peneliti itu udah luar biasa sih menurut aku, Bu. Dan itu harus sih ngikutin biar bisa ya merasakan bagaimana kerja di BRIN. Bagaimana kerja di BRIN pada sesungguhnya gitu ya. Ngerasain 6 bulan ya berarti ya neliti. Karena teman-teman harus tahu BRIN itu adalah gabungan dari LIPI dan dari kalau dulu kita nyebutnya Puspiptek ya teman-teman. Jadi LIPI itu kan Lembaga Peneliti Indonesia. Nah, itu bergabung deh tuh menjadi BRIN. Ada beberapa sih ya aku lupa apalagi gitu yang itu dilebur menjadi satu. Makanya salah satunya adalah si bidang penelitian ini ya, Mus. Salah satunya. Oke. Berarti kemarin selama itu berjalan mengganggu perkuliahan kah, Mus?
Bagaimana Bu? Maaf, Eh, suaranya selam- mati, Bu. Selama MBKM BRIN itu ganggu perkuliahan nggak? Menurut enggak, Bu. Musriah rek apa deh, aku lupa. Musriah reguler apa ya? Lupa nih. B ya? Ya, Bu. Sama kamu ya, Beb? Oh, Betul, Bu. berarti nggak ganggu ya, karena reguler B kan malah setiap hari ya. Maksudnya masuknya lebih sering dibanding reguler A yang ada kosongnya ya. Kalau reguler B hampir penuh. Tadi kalau kata Musriah tidak mengganggu, dapat experience meneliti bersama BRIN, yang itu berarti ilmunya bisa nanti kalian terapkan dalam pembuatan proposal dan pembuatan skripsi. Oke, sepertinya Musriah ada kendala. Kita lanjut ke, aku mau share screen dulu mengenai si MBKM. Ya, Bapak. Tidak pernah. Perannya ada ke jurnal. Musriah, keluarannya itu jurnal atau gimana tuh sayang? Laporan akhirnya masih ada nggak bersama kita nih? Boleh. Musriahnya tiba-tiba keluar. Pak Bas, kalau nggak salah Musriah nih laporan akhirnya jurnal ya? Jadi, Ada jurnal nggak? laporan akhirnya sih nggak ada sih sebenarnya kemarin, cuman mungkin harapannya begitu. Karena di sini kan makanya kemarin saya tantangin Musriah buat lanjutin ini jadi bahan skripsi karena bahannya lumayan menarik sebenarnya. Karena ini kan boleh saya screen ya sedikit ya? Boleh. Oh nggak bisa. Oke, aku jadikan itu ya. Bentar. Putus-putus ya suara saya. Iya Bapak, suara Bapak sepertinya di itu. Boleh dibantu Pak Bas jadi co-host? Oke, ya? sudah. Mangga Pak Bas. Nah ini contoh yang Musriah kemarin ya. Nah ini kemarin kita maju kemarin 3 ya. Cuman kan saya emang di awal tidak tahu ngambil topik apa kemarin risetnya. Kelihatan kan ya? Kelihatan Pak Nah Bas. kemarin ini kebetulan rek malam kayaknya. Fikria, Intani sama Musriah ya. Nah milihnya juga harus emang cocok gitu kan. Nah kalau kemarin emang Musriah cocok karena dioptimasi, kita belajar juga. Kebetulan di bagiannya itu di konversi ya kemarin tuh di pusat riset konversi dan konservasi energi. Kelompok risetnya itu optimasi dan analisis sistem energi. Nah kemarin sama Bu Fetri kebetulan di sini. Nah ini kalau saya klik lagi, nah ini kemarin memang yang ganti itu Bu Fetri yang dari umpamanya saya. Hihi, Pak Bas terbaik emang. Kemarin di sini dari awal memang ada administrasi ya, administrasi dulu, nanti dicek lagi sama pembimbing dari BRIN, ini cocok enggak gitu kan, cocok enggak dengan kita gitu ya, seperti itu. Nah kebetulan pada saat kemarin Musriah oper ke saya tentang laporan akhirnya seperti ini sebenarnya. Jadi sebenarnya gampang gitu, karena regresi sederhana aja, forecast sebenarnya metode peramalan. Makanya ini pun pakainya hanya regresi aja sebenarnya, karena mungkin kalau di luar sana kan regresi masih sederhana ya. Kalau di kita mungkin udah jauh ke peramalnya pakai bisa. Makanya kemarin saya bilang ke Musriah, ini bisa kita arahin ke double smoothing atau ke Brown atau Halt dan lain-lain lah gitu. Nah ini hanya forecast saja peramalan pakai regresi. Jadi variabelnya itu dia 3, dari mulai temperatur udara, kelembaban udara, sama lama penyinaran. Dia itu mau memprediksi data DNI-nya ini, direct normal irradiation atau radiasi matahari langsung. Ini yang lagi dikaji sama Musriah sekarang. Makanya tadi kalau ditanya luarannya apa, ini bisa jadi jurnal sebenarnya. Gitu. Jadi belum berbentuk jurnal langsung ya Pak Bas? Mungkin next-nya rencana saya mau terbitkan ini gitu dengan Musriah, Bu Fetri sama saya gitu. Ikutlah aku lah. Halo. Silakan Bapak, punten. Ya, nah itu bagus Pak Basir. Itu kan ibaratnya sudah punya bahannya ya. Bahannya hanya saja nanti diolah atau dibentuk dalam sebuah artikel jurnal. Nah, kenapa saya tanyakan tadi?
Nah, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, nah mungkin ini bocoran lah ya ke teman-teman mahasiswa yang hadir malam hari ini, bahwa nanti ke depan bisa jadi di semester ganjil depan itu kita akan menerapkan bahwa salah satu persyaratan sidang itu adalah mahasiswa sudah melakukan publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini bisa berupa artikel jurnal, kemudian bisa publikasi ke media massa ataupun sejenisnya. Nah, tetapi yang sudah bentuknya publish atau minimal LOA. Nah, sehingga tadi kalau ini saya tanyakan bahwa ini ada nggak luarannya artikel atau apa sejenisnya, nah itu nanti bisa digunakan sebagai syarat untuk keperluan pendaftaran sidang. Seperti itu maksud saya, Pak Basir dan rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini nanti insya Allah kita terapkan di semester depan. Seperti itu. Bagus berarti. Ya, ini memang makanya ini kemungkinan besok kayaknya Musriah akan, mungkin saya hadir juga di Zoom-nya untuk laporan akhir ini. Jadi nanti emang tanggal 17 ya, berarti besok Musriah akan memaparkan laporan akhir ini di Zoom-nya BRIN, dan nanti saya hadir juga insya Allah. Nah, nanti ya ini yang akan diceritain, dan ini kan kita semuanya kan forecast matematik banget gitu. Dan kalau tadi Musriah cerita tentang software yang ini yang sedang saya terapkan juga di anak bimbingan saya. Jadi saya menerapkan pakainya Post Viewer memang. Jadi keterbaruan ini biasanya kan kita kalau di babak keterbaruan itu kan pakainya hanya nyomot di Google gitu ya, penelitian terdahulunya ini itu kan hanya nyomot di Google gitu. Nah, saya sudah menerapkan di anak bimbingan saya itu pakainya adalah Publish or Perish gitu. Jadi kita basicnya adalah bibliometrik. Jadi bibliometrik ini yang menembaknya langsung ke Google Scholar, ke ScienceDirect, Dimension, ataupun bahkan Scopus. Nah, cuman karena S1 saya hanya kemarin sumbernya hanya 2, Google Scholar sama ScienceDirect. Nah, ini pakainya bibliometrik ini. Jadi pada saat kita mau bikin keterbaruan topik ya dari sini. Regresi banyak, tapi apakah regresi yang ke radiasi matahari ada? Ya belum tentu banyak gitu. Mungkin itu kajiannya hanya baru beberapa. Nah, ini yang saya pakai memang. Pakai tadi ini yang tadi mungkin diceritain Musriah. Nah, ini saya sudah pakai ini. Jadi nanti pakai Publish Waris, pakai RIS gitu kan. RIS nanti kita tampilkan tampilannya gitu ya, seperti ini. Ini yang nanti akan nampil gitu ya. Jadi bentuknya itu benar-benar menarik lah gambarnya gitu. Jadi kita pakai keyword, nanti ada di Post Viewer ini nampilnya benar-benar keterbaruan dari topik. Ya, biasanya peneliti pasti pakai ini. Nanti ditampilkan di Prisma dan lain-lain. Ya ini teman-teman menarik, makanya tadi saya sampaikan kalau ini ilmu yang lumayan. Ya kayak Musriah tadi cerita gitu ya. Mungkin awalnya baru belajar gitu, tapi lama-lama ya akan lebih tahu gitu. Nah, ini beberapa yang teman-teman bisa pilih ya. Nanti ini tadi saya sudah share link elsa.brin-nya gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa login di situ, bisa milih di situ. Silakan dipilih. Itu ya. Ini saran saya sih carinya yang Serpong, karena kalau nggak nyari yang Serpong, ada beberapa peneliti BRIN itu mintanya datang kayak ke Bandung gitu. Seperti itu. Oke, berarti lanjutannya Musriah ini bisa dilanjutkan jadi proposalnya dia ya Pak Bas? Dengan metode yang sama tapi topik yang berbeda sudah pasti ya, nggak bisa plek-plekan banget kan? Duplikat dong nanti kalau plek-plekan banget. Oke, aku mau izin untuk menyampaikan screen-nya. Pak Bas bisa dibantu untuk di stop screen-nya Pak Bas. Bisa deh dari aku ya. Oke, thank you Pak Bas. Oke, aku minta maaf ada
kendala di rumah, jadi aku tidak bisa on cam teman-teman, tapi aku tetap ada di sini, oke? Jadi tadi sudah membahas sedikit tentang peneliti dan apa yang bisa diambil. Tadi teman-teman sudah lihat yang bisa diambil adalah sejurusan dengan matematika. Terus ada pertanyaan apakah ini bisa dikonversi menjadi nilai KP? Bagaimana itu Pak Enggar? Apakah magang di BRIN ini atau MBKM bersama BRIN ini bisa setara dengan KP Pak Enggar? Bagaimana? Sebelum masuk ke ininya. Bisa Bu, bisa. Oke. Nah, untuk tadi yang bertanya sudah terjawab ya. Ini bisa atau setara? Bahkan ya, nambahin bahkan sebenarnya bisa juga sampai ke skripsinya, Bu. Yang Ya, penting tadi ya. standarnya, kaidahnya itu penelitiannya sudah sesuai gitu. Oke. Berarti seperti tadi ya Pak, metodenya sama tapi topiknya yang berbeda begitu ya Pak ya. Biar nggak duplikasi banget untuk melanjutkan sempronya begitu ya. Untuk melanjutkan proposalnya. Ya, bisa. Karena kan pasti kalau udah diteliti bersama gitu biasanya ada fakta integritas yang dimana itu tidak boleh diduplikasi lagi begitu ya Pak ya. Nah kan kita biasanya kalau penelitian seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini organisasi BRIN-nya. Jadi ada beberapa deputinya nih, ya. Terus aku lanjut aja ya. Ini dia, magang atau praktik kerja atau peneliti. Nah itu tadi yang diambil sama Musriah adalah yang ini nih, penelitian atau riset. Peserta melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Penerapan IPTEK ya. Bukan yang ini, magang atau praktik. Jadi teman-teman boleh pilih ini, magang atau penelitian. Ini boleh dianggap sama berarti ya Pak, sama KP ya. Walaupun mengambilnya yang penelitian ya Pak. Karena bentuk kegiatannya adalah program MBKM BRIN. Gitu. Jadi nanti pada saat teman-teman mengklik, harus diperhatikan dulu ya. Ini dia tujuannya, meningkatkan kompetensi lulusan, terus menyiapkan lulusan, menyiapkan SDM yang unggul, dan memberikan pengalaman kerja secara langsung bagi mahasiswa. Oke. Persyaratannya, ini dia. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi dan aktif. Paling rendah berada di semester 5. Jadi untuk teman-teman yang masih di bawah semester 5, mohon maaf, silakan menunggu sampai semester 5 ya. Terus mahasiswa telah lulus seleksi dari peserta MBKM dan lulus verifikasi ya. Ada surat pengantar resmi, seperti biasa ini nanti akan kami bantu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang surat menyuratnya. Akan kami bantu surat menyuratnya pastinya. Terus ini durasinya selama 6 bulan tadi Musriah sudah cerita ya. Disetarakan dengan 20 SKS. Jadi tahap kegiatannya ada pelatihan dulu, terus ada pembimbingan, dan ada evaluasi akhir sudah pasti ya. Notes-nya, BRIN tidak akan memberikan akomodasi atau uang saku kepada peserta MBKM. Makanya tadi kalau Pak Bas bilang, kalau bisa lihat lokasinya, jangan pilih BRIN yang ada di Bandung, karena teman-teman nggak dapat akomodasi atau uang. Tapi kalau teman-teman emang mau dan punya pengen pergi ke sana sendiri gitu ya nggak apa-apa ya. Boleh aja mangga, tapi jangan minta uang ke BRIN-nya. Ini kewajibannya ada logbook harian, terus ada tata tertib, nih memelihara barang milik negara, karena biasanya selain ada barang wujud, ada juga seperti data yang tidak boleh disebarluaskan. Ya, terus teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Ini bentuknya tadi, kalau bentuk kegiatan riset yang Musriah ambil ya, terlibat dalam kegiatan Litbang Jirap, terus ada penugasan oleh pembimbing dan kuliah bersama. Kalau yang bentuk kegiatan magang kerja, sakitnya digigit. Kalau yang bentuknya kegiatan bekerja, itu ada aktivitas pekerjaan sehari-hari di unit kerja masing-masing,
Terus ada penugasan dari pembimbing dan kuliah bersama juga. Lalu untuk aktivitas umum program BRIN-nya itu ini ya, ada waktunya teman-teman, jam kerjanya, terus apa aja yang harus teman-teman lakukan. Ya, ada monitoring dan evaluasi. Ini timeline-nya ya. Dari 3 sampai 5 Juli itu ada sosialisasi. Seleksi administrasinya di 24 sampai 11 Agustus. Jadi ini dulu kelewat, maaf ya. Pendaftaran pesertanya sampai di tanggal 21 Juli. Nah, ini agak mepet nih, 21 Juli berarti tinggal 4 hari lagi ya. Boleh, tapi tidak ada kata terlambat, guys. Jadi it's okay. Kalau ada yang berminat dan mau nyoba, boleh menghubungi aku, nanti akan aku sediakan untuk surat rekomendasinya ya. Terus 24 sampai 11 Agustus itu ada seleksi administrasi, 14 Agustusnya pengumumannya, 21-nya pembukaan, 22 sampai 25 itu materi pertama, lalu 28 Agustus sampai 2 Februari pelaksanaannya, dan 5 sampai 9 Februari itu evaluasi akhirnya. Oke. Ini yang dibuka, jumlah kuotanya 1.380 dan yang paling banyak di MBKM Riset. Jadi boleh nih teman-teman nih, ini diambil nih kesempatannya ya. Dan tadi diperhatikan kalau Pak Bas bilang jangan sampai salah. Jadi kalau bisa diambil yang berkaitan dengan matematika. Ini testimoninya, ada tutorial Elsa-nya. Jadi nanti kalian bukanya itu di Elsa ya teman-teman. Nanti linknya akan kami berikan. Ini kunjungan ilmiah. Mungkin tadi yang disebutkan sama Musriah itu yang hadir itu ya. Pada saat hadir bersama-sama. Ini linknya elsa.brin.go.id. Aku taruh sini ya. Ini tariklah PB. Ini registrasinya, teman-teman harus membuat akun dulu. Semua program pemerintah itu harus membuat akun ya, teman-teman ya. Agar sistemnya terintegrasi. Ini mitranya. Terus ya ini teman-teman memasukkan akun dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini dia. Teman-teman harus memilih topik penelitian di sini ya Pak Bas ya. Jangan sampai tadi salah memilih topik penelitian yang di luar matematika. Begitu. Oke. Jadi sisanya teman-teman mengerjakan logbook seperti biasa dan ini sudah pasti akan dijelaskan lagi nanti lebih lanjutnya pada saat pembekalan. Begitu. Oke. Itu dari Brin. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Intan? Baik, Bu. Baik, terima kasih penyampaian sosialisasi mengenai MBKM BRIN dari Ibu Nurlitasari. Barangkali di antara teman-teman ada yang ingin bertanya perihal MBKM BRIN tadi, atau ada beberapa hal yang masih bingung bisa disampaikan agar tidak ada pertanyaan lagi by person. Langsung di sini saja. Agar tidak ada dusta di antara kita. Iya. Dusta. Silakan teman-teman kalau ada yang mau Karena ini sampai tanggal 22, jadi kalau ada teman-teman yang memang berminat dan mau banget gitu ikut BRIN, kalau buat aku segera, berarti akunnya dibuat malam ini, surat-surat akan aku bantu di besok. Karena besok masih tanggal hitam, tanggal merahnya tanggal 19. Kita 1 Muharram, guys. Oke, ada yang mau ditanya mengenai BRIN? Ini cocok banget buat teman-teman yang tadi semester 5 menuju ke pembuatan seminar proposal. Sepertinya akan ada gambaran bagaimana membuat proposal, apalagi tadi Pak Enggar bilang kalau harus ada yang dipublikasi ya Pak Enggar ya, paling enggak teman-teman tahu rules-nya bagaimana membuat publikasi karya ilmiah. Gitu.
Mana guys? Nggak ada yang mau nanya? Nih alhamdulillah kalau nggak ada yang mau nanya nih. Beneran nggak ada yang mau nanya nih? Mungkin dari aku ada satu. Boleh. Kalau di BRIN ini, khususnya yang di riset tadi, itu luarannya emang cuman artikel atau jurnal gitu ya, Bu? Nggak ada lain-lain gitu. Oke, bagaimana itu Pak Bas? Sepengalamannya Pak Bas? Luarannya apakah hanya artikel dan publikasi? Maksudnya Intan lebih ke itu ya, prototype gitu ya? Iya, Bu. Kayaknya tergantung penelitiannya deh. Penelitiannya tentang apa, kalau misalnya memang dia tidak membuat satu ya aplikasi atau apapun itu yang dalam bentuk prototype, kayaknya nggak perlu dibuat jadi laporan akhir ya sayangnya. Maksudnya itu bukan jadi laporan akhir. Sepertinya memang luarannya itu dia lebih ke logbook itu tadi. Bukan luaran. Tugas akhirnya adalah bentuknya logbook itu tadi. Tapi kalau misalnya logbooknya itu mau diteruskan jadi artikel dan mau dipublish, itu akan jauh lebih baik lagi kan? Oke. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, guys? Pak Bas mau menambahkan mungkin? Masih bersama kita kah Pak Bas? Indado? Pak Enggar, ada yang mau ditambahkan Pak mengenai MBKM BRIN? Karena ternyata mepet ini apa ya jadwalnya, terakhir tanggal itu. Ya, baik, mungkin tadi alurnya itu harus dipahami yang pertama untuk mahasiswa ya. Jadi apa yang harus dilakukan jika mau berminat, apakah itu ICE Institute atau MBKM BRIN-nya. Nah, alurnya itu harus dipahami dulu, kemudian kalau sudah tahu, langsung eksekusi apa yang menjadi persyaratannya. Nah, kalau yang MBKM BRIN tadi kan harus membuat akun. Nah, itu silakan. Itu kan sambil mungkin sebelum istirahat atau apa buka-buka HP. Dicek-cek ya Pak? Buat akun di Sambi gitu. Kalau tidak ada persyaratan dokumen. Nah, setelah buat akun mungkin di dalamnya bisa jadi kan login kalau nggak salah ya. Nah, itu baru mulai diidentifikasi dulu apa yang harus disiapin. Salah satunya tadi mungkin surat pengantar, kemudian apa surat yang lain. Nah, itu surat mulai menyurat. diidentifikasi, dan selagi ada waktu, ya kalau bisa ya besok ada waktu langsung ke kampus atau kemana untuk membuat surat tersebut, sehingga kita tanda tangani untuk di-upload di sana. Nah, mungkin hal-hal teknis seperti itu harus segera dicoba dibuka, literasinya ya ibaratnya, atau keingintahuannya harus dicoba untuk membuka ke dalamnya, sehingga kalau sudah membuka itu ada gambaran, oh ini harus saya siapkan, oh ini yang harus saya ikuti, seperti itu. Jadi ya silakan lah ya, si Obito ya itu. Ya Pak Enggar. Obito aja mau ikut MBKM tuh. Oke ya, jadi silakan. Nah, nanti insya Allah akan kita bantu, terutama terkait dengan rekognisinya, karena itu sangat baik sekali pengalamannya, dan nanti bisa dikonversi juga. Mungkin itu ya. Silakan nanti untuk baca publikasi kembali persyaratannya. nanti bisa dibantu ya Pak Enggar ya untuk publikasi, karena pasti ada DPL dari BRIN dan ada DPL dari Unpam, dari Prodi terutama lah ya khususnya. Dan ya seperti biasa DPL kita ya sudah pasti Bapak Khairul Basir. Ya, karena beliau memang PIC-nya. Jadi nggak usah khawatir nanti gimana dong Bu, aku nggak bisa publish ini bla bla bla. Ya nanti dibantu sama Pak Basir guys. Jadi tidak usah mengkhawatirkan hal-hal yang kiranya belum terjadi. Gitu. Kalau tadi Musriah itu bisa melakukan bareng sama kelasnya di rek malam di reguler B, aku rasa teman-teman yang rek C dan rek A juga bisa melakukan hal yang sama. Apalagi beberapa rek C itu ternyata tidak bekerja ya, hanya berkuliah aja, jadi bisa mengambil kekosongan waktunya nih sambil nunggu kuliah lagi di hari Senin sampai Jumatnya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya guys mengenai MBKM ini? Kalau Indado, kita sudahi saja nih. Ibu, maaf terakhir mau izin bertanya. Boleh. Silakan Jess. Mungkin tadi sedikit ada kelewat informasinya, mohon maaf Bu, untuk
minimal pendaftaran tadi kalau nggak salah itu di semester 5. mau naik di semester minimal di semester 5. Berarti kalau untuk angkatan saya berarti belum bisa ya, Bu? Atau Ini pas menjadi berarti minimal semester 5 itu dia sudah semester 5 ya Pak Enggar ya? Bukan menuju semester 5 ya? Atau bagaimana Pak Enggar? Kalau sepengertian aku sih harusnya dia sudah di semester 5 ya. Karena pasti ada minimal SKS dan lain sebagainya. Kalau enggak dicoba saja, siapa tadi? Jessica ya? Pak. Mm-mm. Jessica semester berapa? Bukannya semester 4 ke 5 Pak. 4 ke 5 ya? Nah ini kan peralihan ya. Kalau di bulan Agustus mulainya kan nanti ya bisa dikatakan nanti posisi kamu kan di semester 5 nantinya, masuk semester 5. Kemungkinan sih masih bisa. Seperti Karena ini yang semester depan apa ya Pak namanya? dilaksanakannya. Ya, betul. Nah ada yang kemarin itu juga kan MBKM sudah semester 3 itu diperbolehkan, tapi 3 yang sudah mendekati 4. Karena Ya, pelaksanaannya PMM nanti kemarin. semester 4. Ya, PMM jadi kemarin 2 ke 3 Pak. ya ada kemungkinan bisa itu untuk Jessica. Dicoba saja. Boleh di-apply. Kalau dari aku pribadi sih ya guys, apapun program dari pemerintah di luar yang 8 itu tadi AIS lah, ini MBKM BRIN, dicoba aja semuanya. Kalian tuh bikin akun terus nyoba, kan nggak tahu goalnya yang mana ya. Nah begitu goal maka konsisten lah gitu. Karena kami dari Prodi ngasih bolanya, yang mengolah bolanya tuh kalian. Mau dilempar ke gawang apa mau dipegangin aja gitu. Jadi mangga silahkan dicobain kalau kata aku mah. Karena tadi balik lagi pada saat aku kuliah dulu nggak ada kesempatan-kesempatan seperti ini. Baik tadi yang ICE Institute atau tadi meneliti bareng peneliti BRIN. Buat masuk BRIN aja tuh susah, apalagi bisa neliti bareng peneliti BRIN. Itu kalau buat aku portofolio yang bagus ya Pak Enggar untuk teman-teman bekerja nantinya sudah pasti. Dan udah pasti portofolio yang bagus juga buat prodi kita gitu. Jadi apa yang teman-teman bisa tinggalkan untuk prodi kita, kenapa enggak? Kenapa enggak meninggalkan hal yang baik-baik gitu. Ada lagi guys? dari Jessica cukup. Oke, Maci Jess. Ada lagi guys? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nurul, Pak Enggar. Ya, sama-sama. Indado? Oke. Indado, Intan, minta tolong yang tadi link. Oke, siap. Ada di. Oh, sudah ya? Sama Ya, sudah Salsa. di-share sama Salsa. Oke, mantap. Tim aku terbaik. Untuk teman-teman yang mau bergabung, baik itu ICE Institute ataupun MBKM BRIN, boleh gabung bareng di WhatsApp group. Karena Nurul hobinya ngoleksi WhatsApp group. Jadi mari masuk bersama kami. Oke, kalau gitu dari aku cukup sekian. Minum susu jangan yang basi, cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di konser-konser berikutnya. Baik, terima kasih penyampaian sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurul Seri, baik perihal ICE Institute maupun MBKM BRIN tadi, dan juga dibantu oleh Bapak Enggar Prasetyawan dan Pak Khurul Basir. Semoga ya teman-teman yang sudah bergabung pada Zoom kali ini bisa punya inisiatif sendiri atau semangat gitu dalam dirinya untuk ikut ya, baik itu ICE Institute maupun MBKM BRIN. Mungkin tidak ada lagi pembahasan selanjutnya. Kita foto bersama? Take foto dulu, ya. Oke. Kita foto dulu. Mungkin teknisi kita Salsabila sudah siap, pasti selalu siap lah. Ya. Oke teman-teman, silakan on kamera. Kita mau take foto dulu. Berikan senyum termanismu biar kita bisa abadikan momen ini. Ayo di on dulu kameranya. Oke. Mantap. Masih beberapa nih. Kalau kemarin aku ikut webinar dengan kalian on kamera itu, kalian menghargai pembicara dan merasa ada. Tuh. Menghargai pembicara dan merasa ada. Jadi silakan di on kameranya. Kalau merasa tidak ada, nggak usah di on kamera.
Oke, ini udah lumayan banyak yang on kamera. Untuk slide pertama, pada hitungan yang ketiga, kita sama dulu gayanya ya guys. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang sudah join pada sosialisasi kali ini. Terima kasih juga buat pembicara kita yang sangat luar biasa dan juga dosen-dosen yang sudah menemani pada malam hari ini. Biarkanlah apa yang sudah disosialisasikan teman-teman punya semangat ya buat mengikuti program-program yang ada. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari apa yang kami sampaikan maupun beberapa hal lainnya. Oke, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Terima kasih banyak Pak Enggar, Pak Bas, semuanya.